Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Maria Ulfa dengan NIM 23010202001, program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas G angkatan 2023, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Kampus Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia tentang penelitian permasalahan pada anak SD dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Denny Chandra, SPD MPD. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang penelitian ini adalah pendidik dihadapkan dengan sejumlah karakteristik peserta didik yang beraneka ragam. Kemudian, tidak semua peserta didik mendapatkan hasil yang diharapkan. Jadi, ada peserta didik yang memiliki prestasi rendah dibandingkan siswa yang lainnya. Kemudian, kesulitan belajar merupakan masalah yang kompleks dan sering membuat pendidik, bahkan orang tua, bingung mencari penyelesaiannya. Kemudian, kesulitan belajar banyak ditemukan pada anak usia sekolah dasar. Selanjutnya yaitu permasalahan anak kesulitan belajar. Di sini saya akan membahas dari permasalahan yang ditemui, yang kedua teori, dan yang ketiga solusi. Pertama, kasus yang ditemui. Ada beberapa anak kelas 3 SD memiliki kesulitan belajar yang lebih dibandingkan dengan teman sekelasnya. Di sana ada 3 anak dalam satu kelas yang memiliki prestasi lebih rendah daripada yang lainnya karena mereka mengalami kesulitan belajar. Di antaranya, anak yang pertama mengalami kesulitan membaca, lamban dalam membaca, dan masih mengeja. Yang kedua, anak tersebut memiliki kemampuan membaca yang bagus, tetapi masih kesulitan dalam memahami materi pembelajaran, dan siswa tersebut kurang memperhatikan dalam pembelajaran. Yang terakhir, anak ketiga, dia lancar membaca namun kurang dalam pemahaman serta kesulitan dalam berhitung. Itulah beberapa kasus yang ditemui pada anak SD kelas 3. Yang kedua yaitu teori. Di sini saya akan memaparkan 5 teori yang berkaitan dengan kesulitan belajar. Yang pertama, pengertian kesulitan belajar. Yang kedua, jenis-jenis kesulitan belajar. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Yang keempat, cara mengenali peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Dan yang terakhir, upaya mengatasi kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan. Ini mungkin disadari dan mungkin juga tidak disadari oleh orang yang mengalami. Hambatan ini bersifat psikologis, sosiologis, ataupun fisiologis dalam keseluruhan proses belajarnya. Yang kedua, jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama, satu, kesulitan belajar membaca atau disleksia. Yang kedua, kesulitan belajar menulis atau bisa disebut disgrafia. Yang terakhir, kesulitan belajar berhitung atau diskalkulia. Di sini ada 2 faktor penyebab kesulitan belajar, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu dari dalam diri peserta didik yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian faktor eksternal itu bisa berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, atau lingkungan pertemanan. Yang pertama, lingkungan keluarga, misalnya adanya ketidakharmonisan dalam keluarga, dan yang kedua, lingkungan atau kondisi sekolah kurang mendukung dalam proses belajar. Itulah faktor-faktor penyebab anak kesulitan belajar. Di sini ada beberapa gejala sebagai penanda adanya kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Antara lain misalnya, peserta didik menunjukkan prestasi yang rendah. Kemudian, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan peserta didik. Yang selanjutnya,
Peserta didik lambat dalam melakukan tugas belajar. Peserta didik menunjukkan tingkah laku yang berlainan dan menunjukkan sikap yang kurang wajar. Selanjutnya, upaya mengatasi. Di sini ada beberapa tahap. Yang pertama, identifikasi, diagnosis, prognosis, dan terapi. Yang pertama, identifikasi, yaitu suatu kegiatan yang diarahkan untuk menemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar, yaitu mencari informasi tentang siswa dengan melakukan kegiatan, diantaranya data dokumen hasil belajar, kemudian menganalisis gejala kesulitan belajar, yang selanjutnya menggali faktor-faktor kesulitan belajar, kemudian mengadakan wawancara dengan siswa, dan terakhir tes untuk mengetahui data tentang kesulitan belajar atau masalah yang dihadapi. Yang kedua, yaitu diagnosis. Diagnosis yaitu penentuan mengenai hasil dari pengolahan data tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar, yaitu dengan cara membandingkan nilai prestasi siswa untuk setiap mata pelajaran dengan rata-rata seluruh siswa. Yang selanjutnya, membandingkan prestasi dengan potensi yang dimiliki oleh siswa. Yang terakhir, membandingkan nilai yang diperoleh dengan batas minimal atau KKM yang diperoleh. Yang ketiga yaitu prognosis. Prognosis di sini merujuk pada aktivitas penyusunan rencana atau program yang diharapkan dapat membantu mengatasi kesulitan belajar. Prognosis di sini dapat berupa bentuk treatment yang akan dilakukan, kemudian bahan atau materi yang diperlukan, metode yang digunakan, alat bantu belajar mengajar, dan waktu kegiatan pelaksanaan. Yang terakhir yaitu pemberian bantuan atau terapi, yaitu kepada siswa yang mengalami, kita berikan bimbingan belajar kelompok, bimbingan belajar individual, dan pengajaran remedial, pemberian bimbingan secara pribadi atau alih tangan kasus. Berdasarkan kasus tersebut, ada solusi atau upaya yang dilakukan oleh guru dari beberapa tahap yang dilakukan. Contoh-contoh konkret dari solusi yaitu yang pertama, menggunakan berbagai ragam metode dan media dalam mengajar, seperti membuat media kartu-kartu huruf dan lainnya, agar anak mudah memahami dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, memberikan fasilitas khusus bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yaitu baik meliputi waktu atau alat belajar khusus. Yang ketiga, memberikan bimbingan khusus seperti les tambahan 30 menit setelah pembelajaran. Yang keempat, selalu memberikan tugas latihan. Dan yang kelima, memberikan bimbingan langsung. Dan yang terakhir, memberikan motivasi belajar. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.